Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan sistem informasi bank sampah berbasis web pada bank sampah Karangsari Berseri. Nah, jadi di sini ada kelompok kami. Nah, di situ ada 3 kelompok. Jadi saya bernama Zaul Hulia dan rekan saya Siapa ya, Silvan. Listi? Nah, yang satu lagi Rehan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Sistem Informasi Bank Sampah berbasis web pada Bank Sampah Karangsari Berseri. Yang beranggota 1 Diaulu Hulilia, 2 Muhammad. Pertama, Bank Sampah Karangsari Berseri. Bank sampah adalah konsep pengumpulan dan pemilahan sampah kering yang pengelolaannya seperti perbankan. Nasabah dapat melakukan transaksi sampah dapat nilai nominal itu. Namun pengolahan data masih dilakukan secara konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk membangun dan mengimplementasikan sistem yang digunakan, yaitu model spiral yang terdiri dari komunikasi, perencanaan, modeling, konstruksi, dan penyerahan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sistem berbasis web sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dengan memanfaatkan komputer sebagai alat bantu mengakses data. Ya, jadi Bank Sampah Karangsari Berseri ini nantinya digunakan untuk sebagai alat komunikasi yang sudah di planning. Nanti ada pemodelan, terus konstruksi yang nantinya pastinya ada adminnya. Tujuan Bank Sampah Karangsari Berseri, tujuannya yaitu untuk membangun sistem informasi bank sampah berbasis web pada Bank Sampah Karangsari Berseri. Nah, jadi nanti informasi bank sampah Karangsari itu bisa dilihat melalui situs web. Manfaat yang ingin dicapai dari Bank Sampah Karangsari yaitu 1. Sistem informasi mempermudah pemberkasan, penyimpanan, dan laporan bank sampah. 2. Dapat semakin mempermudah kegiatan pegawai dan masyarakat dalam pengelolaan bank sampah. 3. Dapat menunjang kinerja pegawai Bank Sampah Karangsari Berseri. 4. Mengurangi kesalahan komunikasi antara pegawai dan masyarakat dalam proses transaksi. Oke, selanjutnya tentang proses pendaftaran yang akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Silva, silakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang proses pendaftaran yang dimulai dari nasabah membawa dokumen persyaratan pendaftaran nasabah, terus diberikan ke kasir dokumen persyaratan pendaftaran nasabah tersebut. Setelahnya kasir memverifikasi persyaratan pendaftaran, terus kasir memutuskan iya atau tidaknya nasabah. Setelahnya pendataan nasabah baru, terus nasabah memiliki buku besar bank. Setelah itu dikasihkan ke nasabah buku nasabah dan selesai. Sedangkan proses menabung dimulai dari nasabah membawa buku nasabah, terus diberikan ke kasir buku nasabah tersebut, terus pencairan dana nasabah, pengelompokan dan perhitungan berat sampah, buku besar bank dan buku nasabah, terus kembali lagi kepada nasabah, buku nasabah tersebut, dan selesai. Sedangkan proses pencairan dimulai dari nasabah membawa buku nasabah dan KTP, terus diberikan ke kasir buku nasabah dan KTP tersebut, terus proses pencairan data nasabah dan verifikasi, terus keputusan ya atau tidaknya, perhitungan tabungan, buku besar bank, dan buku pencairan, terus dikembalikan lagi kepada nasabah buku nasabah tersebut. Nah, sekarang analisis masalah dalam Bank Sampah Karangsari Berseri.
bahwa sistem yang sedang berjalan saat ini di lapangan masih dilakukan secara konvensional, mulai dari pendaftaran nasabah baru, pencatatan proses transaksi menabung, pencatatan jumlah data nasabah ke buku besar, pencatatan laporan per periode, tidak ada arsip pencatatan jumlah sampah masuk dan sampah keluar gudang penyimpanan, serta pencairan dana nasabah yang harus dihitung dengan kalkulator, sehingga sering terjadinya kesalahan dalam perhitungan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ziaul. Selanjutnya akan dibacakan dari saya. Saya akan menjelaskan analisis kebutuhan sistem dalam bank sampah Karasari Beseri. Jadi, sistem-sistem yang dibutuhkan dalam membuat sistem informasi bank sampah berbasis web pada bank sampah Karasari Beseri, baik itu berupa perangkat keras maupun perangkat lunak. Jadi dalam admin itu mengelola data nasabah, mengelola data user, mengelola data jenis sampah, dan mengelola data harga sampah. Nah setelah itu kasir mentransaksi atau menabung nasabah dan mencair dana nasabah. Nah setelah itu direktur, jadi terlihat laporan nasabah, terlihat laporan sampah juga, dan lihat laporan penabungan atau lihat laporan pencairannya. Nah, setelah itu ada tabel pelanggan. Jadi di sini ada tabel VAT, type, panjang, atau keterangan. Nah, di dalam kotak ini ada ID pelanggan, NIK, nama pelanggan, email, alamat pelanggan, telepon, pekerjaan, tanggal daftar, saldo tabungan, status penarikan, tanggal tabungan, dan tanggal tempo. Nah, dalam type itu ada voucher, ada teks, ada dat, ada nam, ada data juga. Nah, di dalam panjang itu ada tergantung ada 25 atau 15 atau 30 dan selanjutnya itu. Nah, setelah itu ada keterangannya. Keterangannya itu kayak nick, misal diisi dari pelanggan itu nick, lah itu ditulis juga nick pelanggannya gitu. Kalau email juga email pelanggannya dan lain-lain juga. Setelah itu ada tabel jenis sampah. Sama aja sih dari awal tabel pelanggan, cuman membedakannya itu kayak jenis-jenis sampah, nama jenisnya juga. Dan tipenya itu ada integer dan voucher. Nah, panjangnya itu ada 5 dan 30. Setelah itu, tabel harga sampah ada ID harga, ID jenis, harga, status, dan tanggal. Tipenya integer, voucher, dan date. Keterangannya ada ID harga, ID jenis, harga sampah, status, dan tanggal harga. Setelah itu ada tabel transaksi. Tabel transaksi itu diisi ID TR, ID pelanggan, jenis TR, ID harga, tanggal TR, ID asar, quantity, total harga, TR kode. Nah, tipenya di situ ada integer, enum, integer, time, integer, dan voucher. Nah, setelah itu ada tabel kas. Tabel kas diisi dengan kayak ID kas, jumlah kas, ID TR, status kas. Nah, tipenya juga integer dan voucher aja. Mungkin itu aja yang saya bisa menjelaskan. Jika ada yang bingung mau tanya apa, kami juga bingung mau jawab apa gitu. Oke, sekian. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang kurang pas, yang banyak kesalahan, tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, gimana? Apa aja sih? Apakah semua jenis ini? Oke, sama-sama. Jadi saya akan menjelaskan sedikit. Saya tahu dari pengalaman saya ikut PKM. Jadi saya pernah buat program PKM dulu. Jadi kayak sama aja tentang bank sampah. Jadi saya tahu itu kayak sebentar. Nih kayak tabel jenis sampah gitu kayak non organik dan organik. Jadi kayak kita mau menabung sampah itu dipisah jadi satu-satu gitu kayak kertas sama kertas gitu. Terus kayak yang plastik. Terus kalau misal ada besi gitu boleh juga, kardus juga kayak gitu. Nah, setelah itu kita dipilih gitu jadi satu-satu, setelah itu kita ditimbang gitu. Nah, nanti sistemnya kalau pakai web mungkin yang saya ketahui jadi kayak nanti di beratnya itu berapa gitu, nanti di keterangan dimasukkan di web gitu. Mungkin itu aja sih Mbak Silva yang saya tahu. Sekian presentasi dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.